Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di pelatihan ataupun di kelas saya pada hari ini. Kelas kita tidak lama, mungkin kurang lebih hanya sekitar 20 sampai dengan 30 menit ke depan. Namun insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tahap awal bagi kami untuk selalu berproses dan juga untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di siang hari yang luar biasa ini untuk kita sama-sama belajar. Ini bukan saya mengajari, bukan saatnya saya berbagi dan sharing ilmu saya dengan teman-teman yang ada di ruangan Zoom pada siang hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita punya judul Be Yourself to Achieve Your Dream. Karena banyak sekali orang-orang saat ini yang mereka mencapai mimpinya tapi bukan menjadi jati diri mereka masing-masing. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang mungkin dia adalah sosok seorang yang terbiasa di lapangan, namun ternyata dia terpaksa duduk di balik meja untuk apa? Untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman. Namun di sana bisa jadi dia bisa menduduki posisi yang pas. Kemana saja efeknya nanti luar biasa kita akan bahas di sesi ini. Dan kita punya 3 tahapan untuk kenali, rencanakan, dan jalankan. Perkenalkan, kami dari Bahu Warna Intelijensi Genetik 5. Kita menggunakan konsep Steven yang teman-teman yang mungkin sudah tahu, yang baru tahu nanti kita akan bahas Steven seperti apa di slide berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan peraturan daripada sertifikasi nasional bahwa setiap trainer harus memberikan tahapan safety induction, kami memberitahukan bahwa teman-teman sekalian yang ada di daerah manapun, di rumah masing-masing atau di office masing-masing, silakan perhatikan, lihat kondisi sekitar, mungkin hal-hal yang membahayakan diri bisa dikondisikan terlebih dahulu, dan teman-teman juga sudah harus sadar dan dalam kondisi benar-benar mengetahui kemanakah Anda harus berlari ketika seandainya ada bencana ataupun ada musibah di sekitar Anda. Teman-teman sekalian, sebelum perkenalan dulu, mungkin ada teman-teman yang sudah mengenal saya dan juga ada yang baru juga. Saya punya sebuah salam, yaitu salam KSCM, salam kenal, sayang, cinta, dan mengertilah. Yang mana salam ini adalah artinya Anda harus mengenal orang lain terlebih dahulu. Ketika Anda mengenal dia, dalami lebih dalam, Anda akan sayang pada dia. Dan ketika Anda sayang, maka Anda akan cinta dengan dia dan Anda akan mengerti apapun yang dia lakukan. Teman-teman sekalian, kita ambil contoh dari orang tua kita. Ketika Anda kenal dengan orang tua Anda akan sayang dengan dia, Anda akan cinta dengan dia, dan apapun yang dia lakukan walaupun itu salah, Anda mengerti tentang dia. Kenapa? Karena dialah orang yang Anda cinta dan Anda sayangi. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Ini saya mohon izin mencantumkan gelar doktoral ini, Ibu Doktor di sini, doktor kandidat, padahal saya belum doktor sebenarnya. Namun saya punya sebuah saya pernah belajar dalam sebuah kelas tentang namanya adalah mimpi yang dinyatakan atau divisualisasikan, sehingga saya selalu menuliskan nama saya dengan ada doktor kandidat di dalamnya. Kenapa? Harapan saya memanggil daripada alam yang ada ini, dan kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan kita semua, bahwa semoga Allah mengabulkan apa doa saya dan memanggil itu secara berulang-ulang agar saya terbiasa dengan panggilan itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah aktivitas saya hari-hari. Saya memiliki sebuah company di bidang inkubator bisnis, bidang startup, namanya Best Inkubator. Lalu juga ada Bahu Warna Intelijensi Genetik 5, ini adalah fokus kepada training dan juga pengembangan diri. Dan juga alhamdulillah saya dan teman saya sudah membangun sebuah perusahaan yang nantinya ada fokusnya di bidang desain. Ada PT Radika Kirana Anak Suara. Dan juga saat ini mohon izin semuanya, saya beserta dengan teman-teman luar biasa saya di sekeliling saya, kita membangun sebuah kedai mie Aceh yang saya sebut namanya Mikat Mangat. Dan juga saya menjadi salah satu dosen yang masih belajar juga ya di Universitas Internasional Batam. Ini bersama dengan Ibu Doktor yang luar biasa. Terima kasih. Keseharian juga sebelum pandemi dia tour guide, tour leader, dan tour planner. Namun selama pandemi ini ya kita istirahat dulu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coach, trainer, motivator, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, ini adalah kontak saya. Teman-teman boleh hubungi saya melalui email ataupun Instagram, Line, dan WA. Dan semoga kita tetap selalu bisa kontak dengan satu sama lainnya. Teman-teman sekalian, ini adalah 4 tahapan yang akan kita lalui kurang lebih sekitar 20 hingga 30 ke depan. Yang mana kita harus mengetahui dulu
apa kondisi saat ini dan di mana kondisi saat ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mana adalah salah satu teman saya. Dia adalah seorang pemain games yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga ada yang sama, suka main games. Ini mohon izin Ibu Dokter, ternyata anak-anak milenial itu emang suka main games. Kenapa? Itu untuk mengisi waktu luangnya. Itu yang benar. Namun kalau ada yang setiap hari main games, ini juga perlu diperhatikan juga. Namun juga kita tidak bisa berprasangka negatif dengan orang tersebut. Kenapa? Teman saya termasuk orang yang gila games. Kenapa? Hampir setiap hari waktunya dihabiskan untuk bermain games. Games online. Walaupun saat ini ada e-sport, namun kita nggak tahu apakah dia akan kesana larinya sebagai atlet e-sport ataupun tidak. Dan satu hal yang unik adalah ternyata ayahnya adalah seorang developer, ya. Dan ketika dia ingin berkuliah, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mengambil teknik sipil bahasanya kalau di sebuah kampus. Dan ketika dia mengambil itu, ternyata nilainya selama 2 semester itu sangat tidak baik, ya, atau bisa bilang mengecewakan orang tuanya. Dan walhasil dia konsultasi dengan saya dan saya bilang, kamu sukanya apa? Saya sukanya adalah IT. Oke, kalau begitu kenapa kamu nggak ambil IT saja? Kalau kamu ambil IT, kamu mungkin bisa berkembang lebih baik. Saya akan coba dengan orang tua saya. Dan ketika dia minta dengan orang tuanya, dan orang tuanya mungkin agak sedikit bertanya-tanya kenapa, dan di akhir cerita adalah ternyata beliau lulus dengan IPK 3,89. Dan ini luar biasa sekali. Kenapa? Dia bilang, saya punya cita-cita untuk membuat sebuah game untuk Indonesia, yang mana game ini dipakai oleh seluruh anak Indonesia dan buatan anak Indonesia. Luar biasa sekali mimpinya. Nah, inilah dimana kita mengetahui posisi saat ini. Kita harus tahu dulu jati diri kita seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman boleh tolong tuliskan di kolom chat, ya. Nah, di kolom chat teman-teman boleh tuliskan. Silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira teman-teman sekalian, apa pencapaian yang sudah teman-teman dapatkan hingga saat ini? Silakan dituliskan di kolom chat apa pencapaian teman-teman. Yang teman-teman rasa itu sangat luar biasa. Tulis juga nggak, Rob? Aku tulis dulu juga nggak? Nggak usah ya, karena aku udah tes. Oh gitu, boleh Bu, nggak apa, Ibu mau tulis nggak apa-apa. Boleh. Soalnya aku cuma mau nanya aja sih, Siap. karena aku udah tes. Nah. Siap. Pencapaiannya seperti apa? Ya, silakan teman-teman ketikkan di kolom chat ya, apa pencapaian teman-teman yang teman-teman sudah merasa this is achievement ya, yang teman-teman sudah dapatkan. Silakan tuliskan. Satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Ya, thank you. Ada yang bilang bahwa kuliah biaya sendiri, punya penghasilan sendiri pada saat kuliah. Wow, ini dosen saya luar biasa meraih gelar doktoral. Ibu mohon doanya buat saya Bu, semoga dan juga beri arahan buat saya Bu supaya cepat-cepat dapat gelar doktoral juga Bu. Amin. Ini Bu Rina ini doktoralnya dari Australia ya Bu ya, mohon izin Bu ya. Iya, Masya Allah, ini luar biasa teman-teman yang di dalam chat ini boleh lihat Bu Rina ini luar biasa sekali, sosok orang tua yang harus kita contoh walaupun di usianya yang sudah tidak lagi muda tapi semangatnya masih muda ya Bu ya. Beliau tetap semangat untuk mengajarkan teman-teman kita semua. Lagi teman-teman, ayo siapa lagi yang mau tulis? Iya. Atau jangan-jangan nggak tahu nih apa pencapaian saat ini. Saya pencapaian saat ini apa ya gitu kira-kira. Ayo silakan. Menang Olimpiade Agama Buddha. Wow, luar biasa. Itu keren banget. Oke. 3 dulu boleh nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, terima kasih Anda yang sudah mengirimkan chat di Zoom kita. Dan teman-teman adalah orang luar biasa karena apa? Teman-teman sudah bisa mengetahui. Artinya mengetahui adalah apa yang sudah Anda capai dan Anda sudah pernah berada di posisi apa yang terbaik ketika itu. Statementnya gini, saat ini banyak banget orang-orang yang tidak tahu apa sih pencapaian yang sudah dia capai. Padahal hal yang paling simpel adalah ketika saya selalu memulai seminar biasanya di khalayak ramai, saya selalu bilang seperti ini.
apa pencapaian yang paling Anda banggakan kurang lebih selama 24 jam terakhir? Dan itu membuat mereka sangat-sangat pusing. Ini lumayan, Anda saya minta untuk hal-hal yang jauh-jauh hari. Bayangkan kalau saya minta 24 jam terakhir. Banyak orang yang berpikiran, apa ya 24 jam terakhir? Nah, padahal hal-hal yang paling simpel saja. Ada jawaban salah seorang peserta seminar yang saya pernah adakan adalah, Kak, pencapaian terbesar saya adalah saya bisa menggolkan gawang teman saya tadi pagi ketika futsal sebelum saya ikut seminar kakak. Saya bilang, that's the point. Itulah yang harus kita cari. Kenapa? Sampai saat ini kita terlalu lelah untuk berlari, terlalu lelah untuk mengejar dunia, namun tidak pernah ingat bahwa kita harus berhenti sejenak. Untuk apa? Berhenti sejenak untuk melihat posisi saat ini, melihat masa lalu, sudah sejauh apa kita berjalan, dan melihat masa depan. Apakah jalan kita saat ini sudah benar atau belum? Nah, inilah yang selalu terkadang orang lupakan. Dan teman-teman sekalian, perlu kita bersama dan selalu kita ingatkan adalah bahwa hal-hal yang terjadi di dalam diri kita, di dalam kejadian kita, contoh musibah, ataupun kegiatan kegagalan dan sebagainya yang membuat kita sedih, itu bukan hal yang harus disedihkan. Kenapa? Itu adalah peringatan dari Tuhan untuk meminta kita istirahat sejenak, berhentilah sejenak, lihat kondisimu saat ini. Apakah kamu sudah berlari sesuai dengan tujuan yang mau kamu tuju, dan atau malah sebaliknya, banyak hal yang kamu belum lakukan. Teman-teman sekarang saya lanjut ke slide. Ini adalah pencapaian saya saat ini, ya. Ini Bu Rina, saya mohon izin Bu Rina, tidak bermaksud bersombong hati, tapi ini yang harus saya sampaikan, ya. Ini hal-hal simpel yang saya tuliskan di sini. Selesai studi S1 S2 dan melewat 5 tahun, ini Bu Rina sebagai saksi hidup saya, ini luar biasa, selalu juga mendukung saya untuk studi di kampus di S2, menjadi dosen yang menurut saya itu tidak pernah ada dalam bayangan mimpi saya, jujur. Dosen tidak pernah ada dalam bayangan saya, tapi menjadi trainer tuh ada. Nah, lalu yang ketiga, menjawab sebagai perusahaan, saya sempat dipercaya oleh salah satu perusahaan untuk mencapai sebagai pimpinannya, dan launching Big Five ini, alhamdulillah, saya udah ke sekolah-sekolah untuk memberikan seminar. Hal simpel aja, liburan ke Bandung Jogja, saya masukkan. Kenapa? Karena adalah hal simpel yang mimpi saya, yang gimana ngomongnya ya, yang saya pribadi itu untuk berangkat ke sana tuh membutuhkan effort lebih. Bukan effort lebih dari hanya segi biaya, bukan, tapi waktu. Dan Allah tunjukkan jalan, saya bisa berangkat ke sana dengan biaya, bukan saya biaya pribadi, melainkan melalui saya pergi biaya lomba, lalu saya ada acara keluarga di sana, dan luar biasa sekali Allah tunjukkan di sana. Lalu daftar haji orang tua, ini pencapaian besar menurut saya. Kenapa? Saya bisa meyakini orang tua saya bahwa kita harus berangkat bertiga. Saya belum bisa semua, saya berlima, kalau teman-teman lihat di foto ini, paling nggak saya bertiga dulu, saya, ayah saya, dan ibu saya. Nanti jika Allah berikan rezeki lebih, dua adik saya bisa berangkatkan sekaligus menggunakan nama saya, jadi biar bisa bareng-bareng berangkat haji dan mendirikan PT. Alhamdulillah ketika ada hibah daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, diberikan sebuah hibah untuk pendirian PT Free, mereka yang nanggung. Alhamdulillah proposal saya diterima dan kita bisa mendirikan perusahaan ini, walaupun perusahaan ini sebenarnya belum berjalan secara maksimal, masih saya bilang jalan keempat, tapi it's okay, saya sudah punya satu PT yang bisa, tinggal saya gerakkan saja nantinya. Baik, sekarang berikutnya adalah kita akan kembali ketika saya sudah tahu posisi saat ini, sudah melihat ke belakang apa yang sudah capai. Sekarang boleh teman-teman bantu saya, kira-kira apa sih pencapaian yang akan datang, yang teman-teman akan capai. Silakan tuliskan di kolom chat, kira-kira pencapaian masa akan datang yang lagi pengen banget untuk didapatkan. Silakan tulis di bawah ini, di kolom chat. Ya, selamat datang Pak Zulfikar, ini guru agama Bu, Kori Internasional ini Bu, ada Bang Zulfikar. Bang Zulfikar, ini ada Bu Rina, doktoral dari Australia. Assalamualaikum. Ini luar biasa, nih orang hebat semua berkumpul dalam ini. Saya jadi semakin semangat ini untuk
berbagi dengan anak-anak muda yang lainnya. Baik. Wow, Bu Assalamualaikum Rina semuanya. menjadi guru besar ya, luar biasa. Nih Bu Rina salah satu juga panutan saya nih untuk jenjang karir kedosenan. Nanti pasti saya banyak sharing dengan Bu Rina nih Bu Rina. Untuk menuju juga seperti yang Bu Rina inginkan. Tapi yang paling awal dulu doktoral dulu Bu. Siap, siap, siap. Ayo Bang Zul, kira-kira Bang Zul, pencapaian akan datang Pak Guru. Ini Bang Zulfikar ini senior saya Bu, di SMA dulu Bu. Ini guru agama di SMA 3 sekarang Alhamdulillah. Ya, baik. Ada lagi kira-kira yang mau berbagi? Apa pencapaian akan datang yang ingin banget dicapai? Silakan langsung tulis di kolom chat. Membuka usaha sendiri. Wah, cocok banget nih. Nih ada Bang Zulfikar ini adalah seorang guru, namun dia tahu bahwa dia menggunakan prinsip seperti ini. Tidak boleh meletakkan telur di satu keranjang yang sama. Karena kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telurnya. Sehingga dia membuat sebuah keranjang-keranjang baru untuk menjahit tempat-tempat telur yang baru. Ini beliau punya bimbel nih. Nanti boleh belajar nih yang mau mempunyai usaha sendiri, produk sendiri. Ini wah Givari punya produk sendiri, keren. Produknya nanti kita boleh sharing nanti. Menghajikan orang tua dengan hasil sendiri. Wow, ini lebih luar biasa lagi, keren banget. Nah, teman-teman sekalian, dan mungkin saya mohon izin Bu Dokter dan Pak Guru, ternyata saat ini faktanya adalah banyak anak-anak muda yang ketika tamat sekolah atau bahkan tamat kuliah sekalipun, walaupun dia adalah komputer pelajar, sudah S1 dan lain sebagainya, banyak mereka selain mereka tidak mengetahui posisi mereka saat ini, mereka juga kadang ragu untuk menyampaikan mimpi mereka ke depan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka menyampaikan mimpi mereka, mereka ragu dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Itu kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa akan dirinya. Makanya saya, di pembukaan saya bilang tadi adalah siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dunia yang akan dia jalani ini. Dan saya lupa, apa ya ayatnya Bang Guru ya? Ayat atau hadis ya Bang Guru ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu dia. Masya Allah. Syukran, Pak Guru. Nah, itu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dunia yang akan dijalani. Dan ini konsep dasar yang, mohon maaf, banyak sekali di antara kita. Saya pun termasuk. Yang ketika saya baru pertama juga sempat mikir ini. Aduh, kenapa ya? Cuma mungkin Allah tunjukkan saya melalui konsep ini yang akan saya bagi nanti. Yang mana konsep inilah yang akan membawa saya, oke, saya harus seperti apa dan harus mengapain. Baik, teman-teman sekalian. Saya lanjut. Nah, ini pencapaian akan datang ini. Ini yang paling pertama saya tulis nih, melaksanakan ibadah 5 persen agama. Ini sosok orang yang selalu mendorong saya, dan satunya adalah Bang Zulfikar ini, guru agama saya luar biasa sekali ya. Umrah sekeluarga, menjadi konsultan profesi, S3 saya, rumah, Komisi Pendidikan Tinggi. Terus setelah itu saya kepengen keliling Indonesia karena emang saya merasa bahwa masa muda saya habiskan untuk karir dan pendidikan. Jujur sempat ini Bu Rina, saya merasa aduh enaknya jadi teman-teman, maksudnya yang bisa jalan-jalan ketika kuliah. Dan saya kuliah di Batam saja, nggak bisa kemana-mana. Saya karir, saya pendidikan. Namun ternyata ketika saya mengingat diri saya siapa, saya beristighfar bahwa ternyata memang itulah jalan Allah untuk saya, bahwa saya harus fokus sini dulu, dan semoga next di usia berapa itu saya akan bisa mengelilingi teman-teman saya di seluruh Indonesia, mungkin bahkan bisa di seluruh dunia yang Allah berikan ini. Teman-teman sekalian, saya lanjut bahwa setiap kita itu punya kelebihan dan terkadang dia tidak tahu apa kelebihan kita. Nah, dari 3 konsep, 3 gambar ini, saya akan bertanya, siapa yang bilang bahwa elang itu hebat? Dan siapa yang bilang bahwa gajah itu hebat? Dan siapa yang bilang bahwa lumba-lumba itu pun juga hebat? Dan ketika saya membawakan materi ini, ketika teman-teman tidak mengetahui tentang kehebatan masing-masing diri, maka mereka akan beribut. Gajah hebat, elang hebat, lumba-lumba hebat. Saya selalu bilang seperti ini, ketika saya seminar misalkan nih, di Angkatan Darat, maka akan bilang, yang hebat itu adalah gajah. Karena dia badannya besar, kokoh, kuat menjadi benteng. Tapi ketika saya berbicara di depan TNI Angkatan Udara, maka mereka akan bilang bahwa yang hebat itu adalah elang. Kenapa? Cangkraman yang kuat, matanya tajam, terbang setinggi langit, segala macamnya. Dan ketika saya bilang di Angkatan Laut adalah
lumba-lumba. Kenapa? Karena lumba-lumba dianggap sebagai binatang yang bisa ya berenang dengan cepat, lalu bisa menangkap menangkap suara dari jauh dan lain sebagainya, dan itu luar biasa sekali. Dan ternyata setiap mereka punya kehebatan masing-masing. Elang hebat di udaranya, gajah hebat di daratnya, dan lumba-lumba hebat di lautannya. Begitupun dengan kita. Sayangnya orang tua kita mungkin mereka belum tahu. Sayangnya teman-teman kita mungkin mereka belum tahu. Dan sayangnya guru-guru kita mungkin mereka juga belum tahu. Kita dipaksa untuk belajar, untuk mengetahui semuanya. Sehingga apa? Saya punya teman-teman saya yang dia sebenarnya hebat di bidang menggambar, namun karena tidak bisa matematika, maka gurunya maksa dia untuk les matematika. Sehingga apa? Matematikanya hanya sebatas normal, dan menggambarnya menurun karena dia pernah diasah. Padahal sebaliknya, harusnya dia fokus kepada yang namanya adalah kehebatan, bukan kekurangan. Sebentar, ada yang baru mau masuk lagi ini. Ya, baik. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita mengambil konsep tangan kanan, tangan kiri. Teman-teman sekalian, saya rasa di sini ada yang banyak pakai tangan kanan dan juga ada yang banyak pakai tangan kiri untuk menulis. Jangan berdebat, kanan kiri. Kenapa? Ya memang ini dilahirkan untuk berbeda. Dan teman-teman sekalian, konsep tangan kanan kiri seperti hidup kita. Kenapa? Ketika kita menulis nama dengan tangan kanan atau tangan kiri yang sering kita gunakan, ya, saya garis bawahi yang sering kita gunakan. Ketika tangan kanan kita sering digunakan, kita menulis nama kita, maka akan terlihat rapi dan terlihat terbaca. Apakah tangan kiri tidak bisa? Bisa menulis nama kita, namun terlihat tidak rapi, tidak terbaca, dan mungkin sulit untuk dikerjakan. Selesai. Namun ada apa? Tangan kiri kita butuh effort lebih untuk menulis nama kita. Artinya apa? Begitupun hidup. Ini bagi teman-teman yang sering mengikuti seminar bahwa katanya bahwa setiap kita harus bisa semuanya. Ya, benar. Namun satu hal yang kita harus ketahui bahwa kita kompeten di bidang apa. Kita bisa fokus di bidang yang mana. Dan kita adalah ahli siapa. Salah seorang guru besar di UI, saya tidak usah sebut namanya, ya. Beliau pernah bilang bahwa setiap kita di hari akhir nanti akan dikenal sebagai apa. Robi sebagai apa? Apakah Robi sebagai seorang yang memang suka bermain ataupun suka memberikan motivasi untuk anak-anak muda di bidang potensi genetik, atau Robi yang bisa semuanya? Nah, ketika di hari akhir nanti orang akan gampang mencarinya. Oh, kalau mau ngomong potensi akademik, maka hubungi dengan Robi. Oh, kalau mau ngomong hukum internasional, hubungi Bu Rina. Masya Allah, Bu Rina, thank you. Nah, ini yang luar biasa banget. Ya, kalau mau ngomong masalah bimbel boleh hubungi Pak Guru karena dia memang adalah ahli bimbel, strategi bimbel dan sebagainya. Semua gampang dan itu difokuskan menjadi satu. Kita boleh buka bisnis apa saja, namun fokus kita mau kemana. Itu yang paling penting. Setiap kita punya otak dan otak kita ini diciptakan oleh Allah dengan kapasitasnya yang beda-beda, ya. Dan ternyata besarnya otak, volumenya otak tidak terlalu mempengaruhi dengan kehebatan kita. Selama ini orang bilang IQ-nya tinggi maka dia akan sukses. Banyak juga orang yang IQ tinggi juga tidak sukses. Bahkan orang-orang IQ-nya rendah, bahkan mereka lah yang lebih sukses dibandingkan yang lainnya. Artinya apa? Itu bukan masalah bukan masalah volumenya, bukan masalah kecil ataupun besarnya, namun bagaimana kita memanfaatkan hal-hal yang menjadi kemampuan ataupun kehebatan kita. Saya izinkan saya untuk membawa salah seorang guru saya juga, izin Bu Dokter. Ini bukan seorang tamatan S1, S2, S3 dan sebagainya. Beliau seingat saya hanya sebatas SMA, seingat saya. Dan beliau hebatnya adalah menjadi salah seorang pimpinan di perusahaan MNC, ya, multinational company yang ada di Indonesia, yang tidak bisa berbahasa Inggris. Namun akhirnya beliau belajar sendiri. Kenapa? Beliau adalah seorang pakar HR yang luar biasa. Dan sekarang beliau menemukan konsep ini, Stephen ini, melalui sebuah perenungan yang luar biasa, dan beliau menciptakan ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tepatnya kurang lebih sekitar 2006. Dia bersama dengan orang-orang hebat, ya, ada di 2 negara, ada Malaysia dan Indonesia, dan lihat nilai reliability-nya adalah 99%. Dan konsep Stephen ini menggabungkan beberapa konsep lainnya. Pertama adalah ilmu psikologi,
Karena emang mau tidak mau kita harus tetap belajar tentang psikologi manusia yang sudah pelajari oleh ahlinya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu ada ilmu neuroscience ya mengenai otak itu sendiri. Lalu ada ilmu SDM sumber daya manusia, sidik jari di biologi, dan juga teknologi informasi penggunaan IT. That's why makanya di dalam Stephen kita menggunakan alat yang luar biasa canggih. Dan teman-teman sekalian, Stephen sendiri ternyata konsep yang membagi kita menjadi 5 kecerdasan. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Nah, setiap bagian ini memiliki kehebatan masing-masing. Kita mulai one by one bahwa sensing dari bahasa sense, dia lebih menggunakan rasanya, panca inderanya, ya, dia menggunakan seluruh indera yang dia punya untuk bisa merasakan hal-hal yang dia ingin ketahui dan ingin capai. Nah, biasanya tipe orang yang sangat hebat dari segi ototnya, fisiknya, kekuatannya, dan dia tipe orang yang sangat-sangat detail dan rajin. Karena ototnya kuat, dia suka bergerak. Dan dia lebih cenderung dengan harta. Maksudnya harta adalah tipe orang yang senang sekali dengan hal-hal yang berbau bernilai, ya, ataupun hal-hal yang bisa jadikan membuat dia semakin termotivasi dan hartanya. Yang kedua adalah thinking. Thinking adalah tipe orang pemikir, tipe-tipe orang yang luar biasa sekali dalam bidang analitisnya. Dan dia sangat dekat cenderungnya adalah dengan tahta. Karena biasanya dia tipe orang yang pandai dalam mengatur strategi, pandai mengatur hal-hal yang orang lain tidak bisa setting semuanya dan membuat sebuah SOP dan sebagainya. Ketiga ada intuiting, ini kebalikan daripada sensing. Sensing orangnya rapi, detail ya, terus dia orangnya sangat tersusun rapi. Intuiting malah kebalikannya. Dia tidak mau diatur, dia tipe orang yang bebas, tidak mau terikat, rajin, akan rajin pada waktunya, namun lebih tepatnya dia lebih senang dengan dirinya pribadi, dengan kesenangannya sendiri, dan dia terkenal dengan orang kreatifnya. Disuruh duduk dia berdiri, disuruh berdiri dia lari, disuruh lari dia malah berhenti lagi. Nah, inilah konsep intuiting yang luar biasa. Dia kreatif dan pendekatan terhadap kata. Kenapa kata? Karena biasanya orang ini tipe orang-orang yang sangat puitis, orang-orang yang mampu merangkai kata, orang-orang yang mampu membuat sebuah puisi, cerita, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah yang keempat ada feeling. Kebalikan daripada sensing, orang yang pemikir, yang kuat, keras kepala bahasa negatifnya, tapi adalah tipe orang yang kokoh pendirian bahasanya. Feeling adalah tipe orang yang kebalikannya. Dia adalah tipe orang yang sangat lembut, dia sangat mengedepankan emosinya dalam kesehariannya, dan dia sangat ketika berpikir bukan berpikir menggunakan logika, tapi menggunakan perasaannya. Makanya ketika kita lihat banyak sekali pimpinan kita yang ada, saya nggak usah sebut mereknya, teman-teman mungkin sudah tahu semua, ada presiden kita yang ketika dia ingin mengambil kebijakan, dia lebih banyak menggunakan hatinya. Bahasanya lembut, katanya halus, dan dia selalu tidak ingin menyakiti hati orang lain. Namun juga ada tipe orang yang konsep pemimpin adalah yang dia menggunakan konsep yang brutal, ya belak-belakan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar ya. Ada tipe-tipe orang thinking. Ada tipe orang yang mencari data terlebih dahulu, harus faktanya jelas dan lain sebagainya. Dan juga ada orang tipe intinya adalah dia harus mencari dulu hal-hal yang tidak bisa dia bayangkan, dia akan mencari tahu hal-hal yang lebih dalam dan lebih jauh lagi. Ini adalah tipe orang intuitif. Terakhir adalah insting. Ini adalah ada Ibu Rina nih yang insting luar biasa. Dia lebih cenderung kepada nalurinya yang kuat dan dia lebih senang kepada hal-hal yang membahagiakan. Dan ketika dalam bekerja, ketika hal tersebut tidak membuatnya bahagia, maka dia akan tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena ketika tidak bahagia, maka dia tidak akan bisa tidak akan bisa bereksperimen, tidak akan bisa berkreasi lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu kira-kira gambarannya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah beberapa kebiasaan teman-teman mau cari tahu. Kak, ini kan harus tes dulu. Benar, kita harus tes dulu. Tapi teman-teman kalau yang belum bisa tes, teman-teman boleh menabung dulu nanti untuk melakukan tesnya. Tapi bisa kita lihat seperti apa sih kebiasaan kita sehari-hari. Sensing itu tipenya tipe anak-anak yang suka bermain, karena ototnya yang kuat dia suka bergerak. Thinking itu tipe orang yang serius, ya. Senggol bacok bahasa orang Jakartanya gitu kira-kira ya. Apa lu senggol bacok lu gitu kira-kira. Kenapa? Karena nggak mau diganggu. Dia kalau lagi serius tolong tinggalkan dia sendiri. Dia hening dalam keheningan, dalam kesepiannya, dan dia bisa berpikir dalam memang kondisinya seperti itu. Intuiting tipe orang yang usil ya. Ini tipe-tipenya seorang anak-anak kalau di sekolah nih, termasuk anak yang bukan disukai guru, tapi
guru lebih butuh effort lebih untuk ngajar dia karena usul banget biasanya anaknya. Ini Bang Guru kalau nggak salah intuiting kalau nggak salah ya, usul banget ya. Nah, tapi senang, orang bahagia dengan dia. Feeling santai, menurutnya dunia ini sudah diatur. So, bekerjalah kemampuannya dan Allah yang akan mengatur. Ini orang feeling santai banget. Besok ujian, santai. Nggak apa-apa. Kita belajarnya santai aja. Nanti berat-berat pusing bro. Itu orang feeling. Insting, ini tipe anak yang suka nimbrung. Ya, suka kemana-mana. Dan hebatnya orang sana dia bisa menyerupai 4 tadi. Mungkin Bunda bilang, saya bisa kayak sensing, saya bisa kayak thinking, saya bisa kayak feeling, saya bisa kayak intuiting. Ya, karena insting bisa menyerupai semuanya. Namun biasanya ini konsep dasarnya ya, orang intuiting yang baru tahu diri, baru sadar, biasanya dia setengah-setengah. Namun ternyata Bu Rina tidak. Bu Rina adalah tipe orang yang tidak setengah-setengah, adalah full, ya, full dalam memberikan kontribusi yang luar biasa untuk daerah sekitarnya. Teman-teman sekalian, tadi saya bilang kehebatannya, ya, sensing dengan ototnya, thinking dengan logikanya, insting dengan kreatifnya, feeling suka ngomong, ya, insting serba bisa, dan mungkin teman-teman boleh nanti tebak saya di akhir saya sebagai seorang apa nanti ya. Dan cara belajarnya tentu beda-beda nih. Kalau bagi kamu yang lagi kuliah, yang baru kuliah, ada mahasiswa saya, mahasiswa baru semua nih Bu Rina, adik-adik saya di sini ada, mahasiswa-mahasiswi saya di sini juga ada. Ini cara belajarnya. Ada menghafal, menghitung, memolakan, mendengarkan, merangkum. Nah, ini beda-beda nih masing-masing. Kalau saya tipe orang yang mendengarkan, that's why saya mohon maaf ketika saya belajar saya lebih sering berkumpul, bercengkrama, mendengarkan mereka menerangkan ketimbang saya membaca buku. Karena jujur buku saya banyak di dalam kamar, tapi bacanya setengah-setengah. Kenapa? Saya lebih senang kalau ada alat yang bisa saya foto terus dia bisa ngomong, saya membeli alat itu sebenarnya. Kenapa? Saya kepengen ngedengerin aja daripada membaca. Ya, ketahuan apa saya feelingnya. Baik, fokusnya adalah kalau sensing dia harus melihat langsung, thinking ke pelajarannya, intuiting ke imajinasinya, feeling ke persahabatan, dan insting kepada peranannya. Oke, saya lanjut ke kekuatan utama. Ini sebentar lagi, kurang lebih nanti kita akan ada satu sesi untuk sama-sama kita mencari tahu seperti apa kondisi saat ini dan kita akan bagaimana caranya mencapai mimpi kita. Teman-teman sekalian, sensing suka mengulang-ulang, ya, suka meniru, merinci dan sebagainya. Thinking suka menyusun, analitik, kelolanya bagus, menetapkannya bagus, hitungannya bagus. Intuiting suka mengkonsep, memolakan, mencipta dan memprediksi. Feeling suka membela, memimpin, memahami, mempengaruhi dan mendengarkan. Dan insting suka menolong, melengkapi, mengalirkan, mempermudah, menggabungkan. Ini luar biasa sekali. Oke. Ini ada konsep terakhir, ada introvert extrovert. Orang bilang bahwa introvert adalah orang yang pendiam, extrovert adalah orang peribut. Ternyata bukan itu konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah introvert adalah tipe orang yang dalam langsung bergerak dari dalam dirinya keluar. Sedangkan extrovert dia bergerak karena dari luar ke dalam, ada pengaruh dari luar ke dalam. Dan falsafah hidupnya adalah kalau introvert itu suka diancam, ya, dan dia anti neraka. Kalau kita bilang nanti kamu kalau nggak gerak kamu masuk neraka, loh, kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Nah, tipe orang introvert itu kalau digituin dia bakal terpacu untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Nah, tapi kalau dapat tipe orang yang extrovert, maka bukan nerakanya yang dikuatkan, tapi adalah surganya yang dikuatkan. Bahwa dia bisa, kalau dia beribadah, dia akan masuk surga, rezekinya akan lancar, dan sebagainya. Dan cara motivasinya adalah, kalau yang introvert ditantang, sedangkan extrovert difasilitasi. Fokus satu hebat. Inilah konsep yang selalu kami sampaikan, bahwa setiap kita harus fokus satu dan hebat insya Allah ke depannya. Learning, ini adalah masa pembelajaran kita, adalah sebuah sense of growing. Artinya belajar itu bukan masalah angka, belajar itu bukan masalah hasil pencapaian, tapi belajar adalah masalah berkembangnya kita dari satu waktu ke waktu yang lain dan menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Fokus, nyaman, dan sukses. Ini cara bekerjanya, ya. Biasanya orang sensing bekerja teratur, dia disiplin, rapi. Thinking suka bekerja mandiri, dia tidak pernah mau bekerja dengan tim, tapi dia bisa mendelegasikan tugasnya ke orang lain. Intuitif, variatif, suka pindah-pindah bekerjanya, ini dipegang, itu dipegang juga. Feeling suka dalam kerja tim, kerjasama, dan insting suka bekerja spontan. Dan
terbiasa dengan efisien, seorang sensing, thinking efektivitas, intuiting memberikan solusi, feeling mengajak, dan insting responsif. Dan teman-teman sekalian, sensing itu teliti, thinking mengejar akurasinya tepat, intuiting menciptakan sebuah produk, feeling membangun kerjasama, dan insting lebih taktis. Dan inilah organisasi kerjanya, thinking kepada prosesnya, feeling kepada orang, itu kepada idenya, insting kepada peran, sensing kepada bendanya. Dan cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan konsep Stephen, teman-teman sekalian. Nanti di akhir kita akan coba cari tahu. Dan teman-teman, setiap kita tuh punya sidik jari. Dan kenapa sidik jari menjadi hal yang paling penting? Karena di dalam dunia kriminal pun mungkin nih Bu Dokter juga di dunia hukum. Kalau di Amerika Serikat itu ketika ingin mengetahui kejahatan kriminal cukup dengan sidik jari. Kenapa? Karena setiap orang sidik jarinya berbeda-beda. Dan kenapa sidik jari? Ternyata ketika sidik jari dibentuk dan ketika itulah ternyata otak juga dibentuk. Dan saya juga mungkin mohon pada adik saya yang biologi ini dari luar ya, dari luar Batam kuliahnya. Di dunia biologi juga bilang bahwa kalau seandainya sidik jari digambarkan dan seandainya disatukan, maka dia akan membentuk sebuah gambaran leka-leku otak. Dan ada satu bagian daripada sidik jari ini akan sisinya gelap. Kenapa? Yang gelap itulah menjadi sisi kehebatan daripada otak kita sendiri. Dan teman-teman sekalian, tidak sidik jari yang sama di muka bumi ini, dan riset medisnya ya, jari dan stok otak itu sama, terbentuk sama ketika usia kehamilan 13 sampai 24 minggu. Dan ini kalau yang nanya jurnalnya, ini ada Feng Weijun dari China. Dia bilang bahwa penelitian 40.000 sampel selama 19 tahun. Nah, dan teman-teman sekalian, bahwa ternyata ada hal unik ya di dalam sidik jari kita yang ternyata berpola juga, garis lurus juga dengan otak yang kita miliki. Ya, teman-teman sekalian. Nah, terakhir, sebelum kita memulai untuk merencanakan, tadi sudah tulis tadi ya, pertama pencapaian, terus sudah merencanakan. Sekarang adalah sebelum kita memulai untuk melaksanakan inilah, pertama syukuri dulu. Syukuri dulu apa yang sudah kita capai sampai dengan hari ini, dan syukuri dulu atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik itu musibah ataupun itu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena memang itu bukanlah suatu hal yang kita inginkan, tapi itu sudah Tuhan gariskan untuk kita semua. Bersyukurlah karena Tuhan selalu memberikan kita hal-hal yang membuat kita terus berkembang. Kenapa? Karena musibah yang ada itu adalah salah satu cara Tuhan untuk bisa membuat kita lebih berkembang lagi. Dan Allah selalu bilang bahwa kita akan berubah ketika kita ingin berubah. Teman-teman sekalian, bersyukurlah untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi lebih yang Tuhan berikan, dan biarkanlah kelemahan itu berkembang secara alami. Kita nggak bisa menutupi kelemahan kita. Kenapa? Terlalu banyak kelemahan yang kita punya. Namun kalau kita fokus kepada hal negatif, fokus pada kelemahan, maka tidak akan selesai-selesai. Maka fokuslah kepada hal yang nantinya ini akan lebih terlihat nyata, terlihat bercahaya, terlihat lebih wow dibandingkan hal-hal yang negatif ini tadi. Dan teman-teman sekalian, katakanlah tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan ini ada di Quran ya, di surat 17 ayat 84 ya, bahwa setiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka kita harus berbuatlah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah melebihi kemampuan kita masing-masing. Jikalau seandainya kita tidak mampu untuk membeli suatu barang, maka menabunglah untuk hal tersebut. Saat ini banyak banget nih konsep modernisasi yang ada, bahwa ayo silakan melakukan sesuatu hal, misalkan beribadah dulu, bayarnya belakangan, beli mobilnya dulu, nanti boleh cicil, atau lain sebagainya. Nah, konsep inilah yang seandainya sangat luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Ingatlah bahwa tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ketahui potensi kita, ketahui batas kemampuan kita, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita ke depan. Dan ingatlah, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kita selalu berserah kepada Allah untuk selalu bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Teman-teman sekalian, ada 3 tahapan sukses. Yang pertama adalah dengan berperan. Kita memulai aktivitas kita selalu berperan. Harus fokus untuk melatih kehebatan kita tadi, dan insya Allah terakhir adalah hasil yang kita dapatkan.
Dan teman-teman sekalian, mari temukan karpet merahmu dan setiap kita punya keunggulan masing-masing. Dan teman-teman sudah siap, dan teman-teman sekalian, saya mungkin membuka satu sesi bagi teman-teman yang ingin sharing, boleh sharing dengan kami, dan silakan kalau yang ingin menyampaikan sesuatu dan sebagainya boleh dibuka mic-nya kalau ingin bertanya, silakan. Mungkin Bu Rina ada yang Saya mau sharing ya. Ya. Terima kasih Dek Robin ya. Dek Robin ini sudah melakukan. Saya sudah tes sih sebenarnya, sudah Ya, tes Masya dan Allah. alhamdulillah benar sih semua yang saya baca. Saya berada pada otak tengah ya. Ya, Ya. otak tengah benar Ibu. Saya otak tengah, iya. Nah, tapi ada yang satu hal yang ingin saya tanyakan. Itu berapa lama? Itu kan kalau misalnya apa ya? Kita memakai sidik jari kan seumur hidup ya. Ya. Tetapi kan kadang-kadang di perasaan kita karena lingkungan kadang-kadang berubah-berubah tuh ya. Benar-benar. Nah, itu. Nah, meskipun kadang-kadang kalau saya baca kembali memang pada dasarnya saya seperti itu, tapi kalau karena adanya efek atau faktor dari luar, ya, tiba-tiba berubah tuh, sikapnya berubah karena ada pengaruh dari luar ataupun karena kondisinya lagi tidak mood dan sebagainya. Itu bagaimana ya, Robi? Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Teman-teman sekalian, bahwa dalam konsep Stephen kita punya tahapannya. Tahapan yang paling dasar adalah mengetahui siapa diri kita. Dan kita tahu nih konsep dasar diri kita, bahwa contoh misalkan adalah tadi saya bilang, buruan itu seorang insting. Insting ini konsep dasarnya adalah bisa semuanya. Bisa berpikir sebagai seorang thinking, bisa detail sebagai seorang sensing, bisa kreatif sebagai seorang intuiting, dan bisa berbicara selayaknya orang feeling. Namun satu hal yang menjadi kelemahan dasarnya orang insting adalah mereka bisa semua, namun mereka tidak bisa memiliki kehebatan yang menonjol di sana. Dan dalam bekerja biasanya nih mereka akan setengah-setengah. Namun itu level dasar. Pertama kita apa bahasanya ya? Terima dulu. Ya, saya emang seperti ini. Dan ingat, dari sana kita akan mulai perlahan-lahan untuk memfokuskan ke diri kita. Oh ya, saya sekarang berada di posisi yang lingkungannya adalah sebagai seorang thinking. Maka saya sering berpikir. Silakan berpikir dan fokus di sana sebagai seorang thinking dan berpikir. Ada teman saya bilang gini, apakah saya seorang sensing tidak boleh menjadi seorang thinking? Apakah saya sebagai seorang sensing tidak boleh menjadi seorang feeling? Boleh. Semua orang boleh. Namun kuatkan dulu pondasinya, dan yang lainnya nanti akan menyesuaikan, Bu. Nah, ketika seperti itulah kita akan bisa tahu, oh oke, kita bisa ketika di lingkungan thinking kita bisa menjadi seorang thinking, ketika di lingkungan feeling kita bisa berbicara dengan selek orang feeling yang berbicaranya mengalir, nyaman, mengajak dan lain sebagainya. Ketika dengan orang intuiting yang selalu memiliki pola kata bahasa yang luar biasa tinggi, yang indah, terus kalau dalam menggambar dia hebat. Nah, ini kita harus menyesuaikan. Dan memang kembali di sini fokus kami adalah menetapkan itu semua dulu. Dan konsepnya adalah mungkin kalau kita bilangnya adalah hukum Pareto ya Bu ya, 80-20 ya Bu ya ternyata ya. Nah, selama ini kita terlalu sering melakukan hal-hal yang 80%, yang ternyata itu hal-hal yang pretelan-pretelan. Padahal ada 20% yang kalau kita fokus, insya Allah yang 80% akan terselesaikan. Nah, konsep inilah yang mungkin pelan-pelan akan kita terapkan, dan mungkin sejujurnya kami sangat-sangat senang sekali Bu dengan, walaupun ada beberapa aturan dari Kementerian Pendidikan yang mungkin ada menurut beberapa elemen sangat tidak sesuai, tapi menurut kami adalah kami fokus kepada bahwa pemerintah, bahwa menteri, mas menteri menyesuaikan dengan daripada konsep pendidikan di luar negeri. Kamu maunya apa? Kamu hebatnya apa? Fokus di sana. Ketika kamu mau belajar sebagai seorang engineering, yo belajar engineering sedalam-dalamnya. Tapi apakah perlu belajar biologi dan sebagainya? Ya belajar, cukup tahu saja gitu kira-kira gambarannya. Artinya apa? Supaya kita menjadi seorang yang ahli di bidangnya, hebat di bidangnya. Dan
kerennya lagi kan juga kalau teman-teman di dosen ya Bu ya, kita setiap dosen dibilang kamu mau fokus di mana? Fokus itu penelitiannya di sana, nanti kamu guru besarnya di sana, dan nanti kamu akan menjadi doktoral guru besar ahli apa. Nah, contoh kayak Pak Arnal Kasali, kita mungkin sama-sama ketahui ya, ini dosen public figure, dan juga mungkin bisa saya bilang secara tidak langsung beliau adalah seorang artis ini Bu, karena di dunia akademisi kita juga beliau menjadi panutan kita bersama bahwa kita harus fokus, kita harus menjadi ahli di bidangnya, dan itulah konsep yang sedang kami angkat sekarang. Dan sebenarnya konsep sekolah SMK itu menjadi konsep yang sebenarnya harusnya dikembangkan lagi. Bukannya SMA tidak boleh, SMA tetap, tapi SMK menjadi fokus yang lebih dalam lagi, dan SMA pun juga dikhususkan lagi seperti SMA di bidang biologi, kan, di bidang IP sosial, kayak ekonomi dan sebagainya. Jadi ketika dia di dunia kerja nanti dia akan on the track. Sekarang ini banyak sekali orang yang kuliahnya perikanan atau orang yang kuliahnya ekonomi, kerjanya di perikanan, orang ekonomi, kerjanya di IT dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini bukan salah, ini benar. Namun kita tinggal stay on the track-nya aja. Dan ketika kita berada di situ kita oke, rupanya saya nyaman di sini. Ketika kita nyaman, insya Allah kita akan sukses ke sananya. Dan mohon izin Bu, ternyata dan bagi teman-teman yang sudah usia lanjut ataupun teman-teman juga masih muda, ketika kita memaksakan diri untuk menyelesaikan hal atau bekerja selayaknya bukan diri kita, not be yourself gitu ya, bukan diri kita sendiri, maka efeknya adalah kepada kesehatan. Nah, ini kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ternyata setiap sensing, thinking, intuiting, feeling, insting itu punya organ dalam yang kuat. Dan ketika organ dalam kuat itu adalah dia bisa pegang dan dia bisa jaga terus, maka insya Allah dia akan hidup sehat selalu. Nah, ini yang harus dikonsepkan, dan banyak sekali ternyata orang-orang yang sakit, ketika kita tanya, kita tes Steven, ternyata apa? Dia seorang feeling, ternyata dia selama ini bekerja selayaknya seorang thinking, yang berpikir keras, mengatur strategi dan sebagainya. Dia bisa, dia expert, tapi itu bukan dirinya, sehingga dia merasa lelah dan capek. That's why makanya kalau ada orang-orang kita, kenapa kok banyak ya orang-orang di Indonesia itu, sebagian besar ya, yang mereka itu kok sudah sukses, tapi kok sering sakit-sakitan, sering ini. Satu, memang takdir Tuhan. Tapi yang kedua adalah mungkin, di kemungkinan lainnya adalah mungkin mereka bekerja terlalu keras lebih daripada batas kapasitasnya. Jadi bekerja itu sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, dan terus difokuskan dan diasah terus. Mungkin seperti itu Bu gambarannya Bu Rina. Oke. Ini juga ada Pak Zul juga nih. Ini dosen IT kalau saya nggak salah. Wah, ini terima kasih nih. Bukan Pak Zulfikar Kaslam ya Pak Zul. Nah, ini ada dosen luar biasa juga nih, luar biasa. Pak Zul, izin Pak Zul, ya. Terima kasih sudah ikut. Ya, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, Adrian atau siapa? Sebelum kita tutup, karena sudah hampir 30 menit sudah lepas. Oke, Mas Robi. Yes, Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Zul. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Mas Robi. Terima kasih banget. Oke, saya mau bertanya nih sedikit nih. Yes, Pak. Ya, jadi di era globalisasi yang sangat dinamis saat ini, itu terkadang banyak tuntutan yang kita itu harus mengikuti tren. Terkadang tren itu tidak align dengan katakanlah dengan passion kita, dengan skill kita. Namun di sisi lain kita itu butuh banget atau dengan kata lain kita harus lakukan itulah ya, karena ada sesuatu yang kita butuhkan. Nah, bagaimana menyikapi ya sesuatu yang seperti ini, Mas Robi? Monggo. Baik, terima kasih Pak Zul. Oke. Ini hal yang menarik, benar sekali. Banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan seperti ini. Dan contohnya Pak ya, terkadang saya pribadi seorang feeling yang suka ngomong Pak. Ternyata kalau dari segi keahlian, di IT itu saya sangat nggak cocok Pak sebenarnya di IT. Kenapa? Karena IT itu dibutuhkan harus detail, harus rajin, harus memiliki logika yang luar biasa, apalagi kalau untuk programming dan sebagainya. Dan ya, saya bilang tadi Pak,
bahwa akhirnya ketika saya tahu siapa saya harus menyesuaikan dengan lingkungan, tapi tetap Pak, based on keahlian kita Pak, basic kita seperti apa. Contoh, saya juga akhirnya mau tidak mau saya belajar caranya membuat website Pak, mau nggak mau. Karena dulu company saya fokusnya di startup, dan saya harus belajar tentang IT Pak, mau nggak mau. Bahasa-bahasa pemrograman, yang saya juga sebenarnya tidak pelajari secara utuh semuanya, tapi setidaknya ketika saya ingin ngobrol dengan orang-orang IT, saya paham dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, di situ saya akan belajar Pak, layaknya orang thinking. Namun ketika saya sudah di sana, saya kembali Pak sebagai seorang feeling. Apa? Seorang feeling yang suka berbicara, namun dengan basicnya adalah IT. Nah, begitupun juga dengan Bu Rina. Bu Rina seorang hukum, pakar hukum. Sebenarnya Bu Rina itu adalah yang terbaiknya adalah hal-hal di bidang sosial. Namun Bu Rina menjadi seorang pakar hukum. Nah, basicnya adalah Bu Rina harus bahagia, dan ternyata Bu Rina menggunakan itu sebagai hal yang sumber kebahagiaannya. Kenapa? Ya akhirnya dengan hukum Bu Rina bisa membantu orang lain. Benar Bu Rina ya? Bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah internasional, apalagi Bu Rina ini kan skalanya internasional nih. Terus bisa juga ikut conference dan akhirnya bisa membuat suatu riset-riset baru, penemuan-penemuan baru, dan akhirnya orang bahagia. Dan ketika orang bahagia dia akan bahagia. Dan itu sudah kembali ke prinsip dasarnya. Nah, artinya saya bilang tadi, tahap awalnya adalah kita mengetahui diri kita siapa, dan tahap berikutnya Pak, kita menyesuaikan Pak. Karena kita sudah tahu Pak, fondasi kita siapa. Nah, mau jadi apapun kita bisa Pak. Seperti itu gambarannya Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Zul dan lain sebagainya. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, sudah pukul 14.32 ya. Kita mungkin akhiri dulu pertemuan ini, dan saya rasa semuanya sudah siap dengan apapun yang kita inginkan, dan kita semua harus menjadi orang yang fokus, satu, hebat, dan melakukannya sekarang juga. Karena apapun itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada action yang langsung, yang tepat sesuai dengan planning yang sudah kita lakukan. Teman-teman sekalian, saya Robi Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk kurang lebih sekitar 30 menit ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga juga kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi daripada apa yang Allah telah berikan, dan semoga kita selalu diberikan arahan, dukungan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk selalu bisa menjalani hidup ini. Terima kasih dari saya, Robi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.